terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku. Pemalsuan dokumen diduga dilakukan honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi kita di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam. Saya akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Ada apa aja? Simak selengkapnya ya. Mengawali berita di reactionjpn.com di pekan ini, ada berita terkait mengenai kebakaran yang belum lama ini terjadi di LA. Tahu kan? Nah, berita itu berjudul Heboh Konten Kebakaran di Los Angeles. Uya Kuya beri penjelasan. Politisi yang dulunya juga merupakan seorang presenter, yakni Uya Kuya, memberi penjelasan terkait viralnya video yang menampakkan dirinya mendapat teguran dari warga lokal setempat yang mengalami kebakaran di Los Angeles. Uya Kuya akhirnya memberi penjelasan soal konten video kebakaran di Los Angeles yang direkamnya hingga menjadi perbincangan netizen di media sosial. Dirinya mengaku sudah mendapatkan izin dari aparat setempat untuk melakukan aksi perekaman tersebut. Menurutnya, bukan hanya dirinya yang merekam di lokasi kejadian itu ya, tetapi ada juga puluhan orang lain yang turut memvideokan sekitar TKP kebakaran di Los Angeles. Kami tanya, kami boleh nggak ambil gambar di sini? Dan mereka jawab silakan, selama di sidewalk dan public space, ujar Uya. Presenter sekaligus anggota DPR RI itu menegaskan bahwa dirinya mengambil video tersebut di area publik. Berita viral terkait aksi perekaman Uya Kuya di lingkungan Los Angeles yang mana merupakan TKP kebakaran yang belum lama ini terjadi mendapat komentar yang lumayan kritis dari Sobat Negeriku. Salah satunya komentar itu datang dari akun bernama Pepi Grisa. Pepi mengatakan bahwa halah bilang aja pengen bikin konten buat viralin akun lo dan keluarga. Gak perlu bawa-bawa nama wartawan Indonesia. Semua orang juga tahu Uya Kuya itu raja konten. Apa-apa dikontenin. Ya kalau kita boleh menyimak sedikit ke belakang memang sempat politisi Uya Kuya dan keluarganya ini dicap sebagai raja konten ya. Komentar kedua juga datang dari akun bernama Kori Korea 45. Dirinya mengatakan bahwa pertanyaan saya, emangnya anggota DPR RI lagi reses? Kok bisa-bisanya jalan-jalan ke LA? Ia tahu anaknya di sana, tapi sampai sekeluarga ke sana. Jadinya jalan-jalan gak sih? Mana pakai bikin konten? Nah, saya setuju dengan komentar dari Kori Korea 45 yang mana kalau diperhatikan Mas Uya Kuya ini sering bepergian ke luar negeri, khususnya ke LA. Sebenarnya dia itu tugas atau apa ya? Lanjut di berita terpopuler keempat. Berita itu berjudul Pemilik pagar laut di Tangerang bakal didenda 18 juta rupiah per kilometer. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara atau Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar 18 juta per kilometer. Meski belum merinci soal total denda terhadap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut, yang berada di perairan Tangerang, Bapak Trenggono menjelaskan sanksi denda pasti akan diperlakukan. Belum tahu persis totalnya, itu tergantung pada luasan. Kalau pagar di perairan Tangerang itu kan 30 km ya. Per
kilometer 18 juta, ujar Bapak Trenggono. Berita perihal nominal besarnya denda yang akan dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Sorotan itu disampaikan melalui komentar yang mana datangnya dari salah satu akun bernama Kosasi17. Baru tahu kalau laut juga bisa milik perseorangan seperti tanah. Kirain laut itu milik bersama. Luar biasa menyala negara gue. Semua aja jadi milik pejabat dan orang kaya. Semoga keserakahan kalian dibayar lunas di akhirat. Tak mau ketinggalan juga ada komentar lain yang datang dari akun Sobat Negeriku bernama Tia Rahayu. Jadi siapa dong pemiliknya? Kasih tahu dong. Kok jadi viral dan ribut? Pasti ada apa-apanya nih. Kasih tahu dong Pak Menteri daripada ribut-ribut sok kerja. Jujur saya juga penasaran siapa sih di balik viralnya pagar laut misterius ini ya. Dari berita soal pagar laut yang masih misterius dan menjadi pertanyaan khalayak banyak, kita bergeser juga masih dari soal hukum, yang mana berita itu berjudul KPK bawa 3 koper setelah geledah rumah Wantimpres era Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai KPK diketahui membawa sebanyak 3 koper hasil penggeledahan rumah daripada Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di era masa Presiden Bapak Joko Widodo. Rumah tersebut diketahui merupakan milik daripada Bapak Jan Faris yang terletak di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Kabarnya nih ya, penggeledahan itu terkait kasus buronan Harun Masiku yang merupakan kader dari partai politik PDI Perjuangan. Dari pantauan pewarta, yakni pada hari Kamis, penyidik KPK keluar dari rumah Jan Faris sekitar pukul 1 malam dengan membawa 2 koper berukuran sedang dan 1 koper ukuran kecil. Selain itu, para penyidik juga membawa barang bukti berupa 1 kardus dan 1 tas jinjing atau tote bag. Menurut informasi yang didapatkan di lapangan, KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul jam 8 malam dengan menggunakan 8 mobil SUV berwarna hitam. Tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jan Faris atau DF terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku. Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM, ujar juru bicara KPK. Berita perihal pemeriksaan atau penggeledahan tim KPK di rumah Jan Faris yang merupakan mantan Dewan Pertimbangan Presiden era Jokowi ini mendapat sorotan serius dari Sobat Negeriku ya. Komentar itu salah satunya datang dari akun bernama Utari Sayuti. Utari mengatakan, Harun Masiku bukannya ada di Indonesia ya? Disembunyiin di mana sih KPK? Polri kok nggak nemu? Atau jangan-jangan kalian sembunyiin terus dibilang dia kabur? Komentar kedua datang dari akun bernama Santo Braga. Makin panas nih kasus Harun Masiku. Sekalian dong kasus-kasus lain di zaman Jokowi dibuka. Yuk, bisa yuk. Masih di reactionjpn.com, kita lanjut di berita kedua. Yang mana berita itu berjudul Momen Prabowo Ultimatum Menterinya, pakai kalimat tegas dan pedas. Presiden Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto memberikan pesan kepada semua jajarannya, termasuk para menteri untuk melakukan penghematan anggaran negara. Yes, 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 yes. Menurut Bapak Prabowo, peringatan hari ulang tahun kementerian atau lembaga tidak lagi dianggarkan oleh negara. Saudara-saudara, saya tegaskan kembali, hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan, ujar Prabowo.
Berita perihal teguran yang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo terhadap jajaran menterinya dan juga kementerian ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Sorotan itu datang melalui komentar yang kami saring hanya menjadi 2 komentar aja ya. Oke, salah satunya itu datang dari akun bernama Waradin Didin. Kali ini saya setuju dan dukung sikap tegas Pak Prabowo. Betul, ASN dan kementerian harus berhemat. Terlalu banyak seremoni dan selebrasi nggak penting. Habiskan uang negara, dikit-dikit dirayain. Rakyat noh nyari makan masih susah. Tak mau ketinggalan, komentar lain juga datang dari akun bernama Odading78. Odading mengatakan, setuju Pak, pemerintahan terdahulu banyak banget hura-hura dan pemborosannya. Tolong Pak, ASN dan pejabat jangan dikasih nikmat doang, suruh kerja yang bener. Biar duit negara bisa dipakai untuk fasilitas publik yang lebih baik, termasuk bangun sekolah. Akhirnya sampai juga di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Berita itu berjudul, ada honorer curang lulus P3K 2024. Nggak bakal bisa tidur nyenyak. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh menerima sejumlah laporan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran P3K 2024 tahap 1. Pemalsuan dokumen diduga dilakukan honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 1. Pemkab Nagan Raya tidak tinggal diam menerima laporan terkait adanya kecurangan dari kalangan pegawai honorer di daerah tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Nagan Raya Bapak Irhas mengungkapkan, dugaan pemalsuan terkait dengan surat keterangan aktif bekerja sebagai honorer. Laporan dan informasi yang kami terima, dugaan pemalsuan dokumen tersebut seperti surat aktif bertugas di instansi pemerintah, ujar Pak Irhas. Bapak Irhas juga menjelaskan laporan tersebut diperoleh setelah Pemkab Nagan Raya bersama dengan DPRK Nagan Raya membuka pos pengaduan di BKPSDM Nagan Raya hingga tanggal 17 Januari 2024. Pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan tenaga honorer pada Senin 13 Januari yang lalu. Berita terkait P3K 2024 tahap 1 yang mana ada indikasi kecurangan ini dikomentari oleh Sobat Negeriku yang mana datang dari akun bernama Honorer Bersatu. Kalimatnya, namanya orang kalau buat jahat curang, pasti emang gak bakal nyenyak tidurnya weh. Lihat aja, bakalan gak berkah. Ada juga komentar lain yang datang dari akun bernama Vivi Cinta. Astaga, orang lain susah payah siap diri untuk daftar P3K, masih aja ada orang gak tahu diri yang buat curang. Semoga kena karma. Jujur saya juga penasaran, apakah hanya di Nagan Raya ini saja? Apa mungkin ada juga aksi kecurangan yang belum diketahui di wilayah-wilayah lain? Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Saya Ana beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton dan membaca berita-berita kami. Jangan lupa download aplikasi JPNN di Play Store maupun di App Store. Dan khusus untuk akun YouTube, buat kalian yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye!